bakalan durasi kurang lebih 20 sampai 25 menit. Mulai dari bukaan, pendahuluan, masuk pada kegiatan inti dan terakhir di penutup. Silakan Bu Dio. Siap, Pak Dokter. Saya izin, saya mulai, Pak Dokter. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya puji syukur henti-hentinya kita panjatkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk sama-sama bertatap muka kembali seperti hari-hari berikut, hari-hari sebelumnya. Salawat serta salam tentunya tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kepintaran, atau dengan kata lain dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menerang. Jadi baiklah, sebelum Ibu lanjut, Nak, tentunya eh, hal utama yang harus kita lakukan yaitu kita berdoa dulu. Kenapa kita berdoa dulu? Supaya semua ilmu yang kita serap pada hari ini, baik apa yang disampaikan sama Ibu bisa berkah dan bisa kita bisa bermanfaat untuk diri kita. Jadi baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kita berdoa bersama-sama dulu, Dina. Berarti doa dimulai dan dipimpin oleh ketua kelasnya masing-masing. Silakan, Nak Ali, pimpin doanya. Alhamdulillah doa bersama-sama sudah kita laksanakan, sudah berdoa, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum Ibu lanjut, tentunya saya akan mengecek hadiran anak-anakku semua. Apakah hari ini anak-anakku semua hadir atau ada yang sakit? Oke, di sini ada 20 20 ya temannya. Kita perhatikan saja ya, Nak. Ibu ndak usah sebut satu persatu namanya. Kita sama-sama memperhatikan kira-kira hari ini temannya yang hadir siapa yang tidak hadir. Berarti ini ya, Rika tidak hadir. Rika kenapa? Oh, Rikanya sedang sakit. Oh iya, mari kita doakan Rika semoga cepat sembuh. Berarti ini Rika ada penyampaiannya, Nak? Tidak atau eh, belum? Kalau ada, Alhamdulillah kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan teman kita nak semua cepat sehat dan cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Baiklah, kita kembali eh, mengingat eh, pembelajaran kita minggu lalu. Apakah masih diingat atau tidak? Jadi minggu lalu kita mempelajari terkait siapa yang bisa jawab, silakan, Nak. Oke, baiklah, betul sekali. Kemudian kita lanjut materi hari ini, kita akan belajar tentang imam kepada hari kiamat. Jadi, kita belajar tentang imam kepada hari kiamat. Kemudian kita ada di sini tujuan pembelajaran kita, Nak, tolong diperhatikan ya. Jadi, eh, didengarkan dan diperhatikan ke Ibu. Ini ada tujuan pembelajaran kita. Kita semua diharapkan untuk mampu mengetahui dan mengenal betul mengenai apa itu kiamat, mengetahui perbedaan kiamat sugra dan kiamat kubra. Di sini ada dua jenis hari kiamat yang harus kita pahami, Nak. Jadi tolong diperhatikan pada saat Ibu menyampaikan materi sebentar, anak-anakku tidak ada boleh yang eh, banyak tingkah ya, maksudnya saling colek begitu sama temannya. Betul-betul diperhatikan. Jadi perhatikan Ibu karena kenapa? Ketika Ibu selesai menjelaskan terkait materi Ibu akan bertanya ulang sebelum kita masuk di kegiatan-kegiatan inti yang Ibu ingin sampaikan. Jadi diperhatikan materi kita tentunya diingat ya. Coba siapa yang bisa mengulang materinya Ibu yang Ibu sampaikan tadi? Materi pembelajarannya Ibu materi apa? Coba ini, Suardi, apa materinya? Oh iya betul sekali. Jadi Ibu ulang materinya itu adalah
imam kepada hari kiamat. Nah, Ibu akan sampaikan terkait imam kepada hari kiamat ya. Nah, di sini diperhatikan, tunggu dulu sebentar ya nak. Eh, Jadi pengertian imam kepada hari kiamat, di sini ada pengertian imam secara bahasa dan juga ada pengertian imam secara istilah. Kemudian kita akan membahas terkait pengertian hari kiamat. Hari kiamat itu tentunya adalah hari di mana berakhirnya semua kehidupan di dunia. Wah, nah lihat ya. Kalau Ibu, apa ya kira-kira yang muncul di pikiran kita itu, nak? Pada saat kita menyebut hari kiamat. Karena sejak SD, tentunya pelajaran ini sudah kita pelajari dan sudah ada penyampaian sama Ibu guru Pak Inya ya. Oke, jadi tentunya Ibu akan ulang lagi. Sebentar Ibu akan tanya, jadi betul-betul diperhatikan ya. Jadi hari kiamat berarti berakhirnya semua kehidupan dengan ditandai oleh hancurnya seluruh semesta alam. Karena apa? Siapa yang berkehendak itu? Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam kepada hari akhir. Kemudian betul-betul ya nama-nama hari akhir juga berarti banyak jenis atau banyak macamnya. Di mana pertama nama-nama hari akhir yang pertama itu Yaumul Kiamah. Yaumul Kiamah, Yaumul Kiamah itu artinya hari kiamat. Atau Ibu akan tunjuk ya satu orang coba dibaca terkait materinya Ibu. Nah, apa kira-kira dan teman-temannya diperhatikan. Oke, saya tunjuk dulu ini Suardi, silakan dibaca materinya ya. Jadi disebutkan jenis-jenis atau macam-macamnya ini. Jadi nama-nama hari kiamat silakan dibaca sampai ke poin F saja ya. Oke, selesai. Betul sekali. Jadi Ibu akan mengulang kembali. Tentunya macam-macam hari akhir dan macam-macamnya itu pertama, Yaumul Kiamah. Artinya betul sekali tadi yang dibacakan anakku bahwasanya hari kiamat, Yaumul Kiamah, hari kiamat, Yaumul Waid, hari ancaman. Berarti Yaumul Din, hari pembalasan atau perhitungan. Yaumul Waqiah, hari perjatuhan. Terus ada Yaumul Qari'ah, hari yang hari yang penuh apa namanya? Hari yang penuh hura-hura. Terus Yaumul Salsalah, hari yang penuh kegoncangan. Kemudian kita lanjut pembagian hari akhir. Pembagian pembagian hari akhir ya. Di sini ada dua, kiamat sukra dan kiamat kubra. Jadi sebentar Ibu akan tanya dan tolong betul-betul diperhatikan ya. Nah, jadi di sini ada kita langsung ya lihat. Tunggu dulu sebentar sekali nak ya. Ada masalah sedikit. Poin masalah saja. Jadi Ibu jelaskan saja secara ini ya. Menurut sains, jadi penjelasan tentang hari kiamat ada beberapa pendapat tentang hari kiamat itu. Jadi menurut sains, Sri James mengatakan dalam buku Bintang-Bintang dalam dalam perjalanannya bahwa bulan itu akan mendekati. Jadi ini adalah yang Ibu jelaskan ini diperhatikan. Ini adalah contoh-contoh. Maksudnya ini adalah tanda-tandanya ya dari segi kesehariannya sebelum terjadi hari kiamat itu. Jadi itu bahwasanya dalam pendapat James ini bahwasanya bulan itu akan mendekati perjalanannya, bahwa bulan itu akan mendekati bumi sedikit demi sedikit hingga eh, kedekatannya itu kedekatannya itu mengancam keselamatan bumi. Pada saat itu hari pembalasan
Pada saat itu hari pembalasan akan segera tampak dan bulan akan terbelah, akan terbelah. Makanya di sini sudah jelas sekali nak bahwasanya ini adalah salah satu teori menurut Sri James Joyce. Kemudian kita lanjut saja. Teori ini ada juga teori Big Crowns, apakah ini? Ya. Jadi sini ada pertama, yang kedua itu para astronom memiliki analogi yang menarik bahwa alam semesta ini laksana kulit balon. Jadi bisa kita perhatikan seperti apa itu kalau dibilang kulit balon, berarti itu tipis dan cepat meletus ya. Semakin ia ditiup, semakin ia mengembang hingga saat kulit balon itu tak lagi mampu mengembang lalu dor. Balon ini pecah atau setidaknya slap. Nah, kemudian Ibu lanjut. Jadi di sini ada tanda-tanda, ada banyak tanda-tandanya. Nah, di sini tanda-tanda kiamat kecil, kiamat sugra adalah tanda-tanda yang datang sebelum kiamat, ya. Tanda-tanda yang datang sebelum kiamat dengan waktu yang relatif lama dan kejadiannya biasa. Berarti kalau kita perhatikan tanda-tanda kiamat sugra ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Tentu contohnya jangan sampai bahwasanya eh, nanti ada sesuatu meletus baru kita mengatakan itu adalah kiamat juga, tapi paling tidak ini ada tanda-tanda kiamat kecil. Pertama, tanda-tanda kiamat kecil terbagi menjadi dua itu. Pertama, kejadiannya sudah muncul dan sudah selesai ya. Kedua, kejadiannya sudah muncul tetapi belum selesai, bahkan semakin bertambah. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil juga adalah diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian kedua, disia-siakannya amanah. Jadi ingat nak ya, sebenarnya tanda-tanda kiamat kecil ini sudah banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Cuma mungkin barangkali kita belum paham atau kita tidak menyadari itu, seolah-olah kita akan masih hidup lama begitu. Namun tentunya anak-anakku semua kita harus paham bahwasanya tanda-tanda kiamat kecil itu sudah terjadi di diri kita, ya. Pengembangan yang kedua tadi disia-siakannya amanah. Itu sekarang banyak yang kita dapati tidak amanah ketika dikasih tanggung jawab suatu pekerjaan, beliau kadang lalai dari tanggung jawabnya. Itu juga sudah dikatakan tanda-tandanya. Tidak komitmen, ya. Kemudian yang ketiga, eh, pengembala menjadi kaya. Nah, sekarang kita juga bisa perhatikan, nah, sudah terjadi apa? Sudah banyak hal-hal aneh sekarang terjadi ya. Yang kaya sudah makin kaya, bahkan yang kemarin-kemarin seolah di pemikiran kita bahwasanya si A ini akan seperti itu ke depannya, tetapi ketika Allah menginginkan, maka beliau akan bisa saja mendapat rezeki banyak sehingga kaya mendadak begitu. Makanya di sini Ibu juga kasih masuk itu pengembala menjadi kaya. Kemudian dia yang keempat, Baitul Maqdis dikuasai umat Islam. Itu juga sudah terjadi sekarang. Sementara di poin keenam itu banyak terjadi bencana alam. Itu eh, tidak mesti dipertanyakan lagi kan, ada di mana di Indonesia itu bahkan di berita-berita itu nak sudah banyak berita-berita terkait sudah ada di beberapa wilayah, bahkan mungkin di wilayah kita sendiri tuh sudah terjadi banyak banjir, banyak gempa. Nah, itu kita harus pahami bahwasanya itu merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Jadi diperhatikan ya, jangan main-main nak ya, diperhatikan apa yang Ibu sampaikan ini. Jangan sampai setelah Ibu mengajar, saya tanya, lantas tidak bisa dijawab. Apalagi sebentar Ibu akan memberikan tugas. Ya. Kemudian ada di sini juga banyaknya kaum wanita. Sekarang kita bisa juga perhatikan nak, di ruang kelas kita ini berapa laki-laki? Cuma 2 orang, sementara perempuan itu 17. Sudah 17 banding 3. Nah, itu adalah juga tanda-tanda kiamat itu. Terus yang ke-8 itu
perang antar kaum Yahudi dan umat Islam. Kejadian di Palestina itu adalah salah satu contoh ya. Mungkin yang punya HP bisa dilihat-lihat ya, searching seperti apa eh, kaum di sana, saudara-saudara kita di Palestina itu eh, apa namanya saling mengadu domba, saling berperang hanya karena kekuasaan semata. Jadi itu sudah terjadi. Makanya itu semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap pada ajaran agama kita, nak ya. Makanya itu kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di sana. Oke, jadi kesembilan domainnya fitnah. Ini juga terkait fitnah bukan saja di luar keluarga ataupun di tetangga, di lingkungan keluarga, tapi ini terjadi kadang juga terjadi di rumpun kita sendiri, di teman-teman kita, contoh di kelas kita ini. Nak. Makanya berhati-hatilah menyimpulkan suatu hal jika itu tidak ada kebenarannya. Walaupun setidaknya juga, walaupun ada pembenaran, maka hendaklah kita betul-betul jangan terjerumus masuk di eh, apa namanya di fitnah di apa namanya ini nak di rumpun itu. Jadi janganlah kita pandai-pandailah kita menempatkan diri kita ya, apalagi ada bahasa-bahasa yang kurang ini abaikan saja. Kita fokus pada tujuan kita. Kita fokus saja apa yang akan kita kerja di kelas kita. Contoh ada teman tanah, ini salah satu contoh ya. Ketika ada teman tadi sini berselisih paham, paling tidak kita harus menjadi pendengar yang baik untuk teman kita. Ingat ya, dipahami itu. Jangan sampai ada lagi satu mengadu domba, akhirnya terjadi lagi fitnah, maka itu akan dikembalikan. Pasti siapa yang berdosa? Itu berdosa semua. Menyampaikan sesuatu hal yang tidak betul, terlebih-lebih lagi mengadu domba yang mengakibatkan uh, terjadinya pertengkaran, terjadinya permusuhan, sementara sementara ajaran agama kita itu sangat melarang permusuhan di antara sesama kita, di antara kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, antara itu bermewah-mewahan dalam membangun masjid. Nah, ingat ya, nak, dulu ini kan ibu tahun 80-an ya. Dulu itu kalau dulu itu jaringan. eh, bisa dihitung jari, bisa kita hitung jari terkait eh, berapa masjid. Tapi itu alhamdulillah rame semua pengunjungnya, rame semua jamaahnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di kehidupan kita sekarang, masjid bermegah-megahan sekarang. Itu kita makanya masjid bermegah-megahan sekarang, kiri kanan cantik, tetapi kalau kita lihat jumlah jamaahnya itu sangat memperhatinkan. Nah, makanya ibu sarankan ya itu ibu harapkan sama kita semua, apalagi usia kita sekarang sudah balik, marilah membuka hati kita, yakinkan diri kita, siapa yang akan membuat masjid ramai itu kalau bukan kita. Siapa yang akan menjadi contoh untuk adik-adik kita itu adalah kita. Makanya kalau ada masjid jauh ataupun apalagi masjidnya sekarang tidak ada lagi istilah kata masjid yang jauh. Karena kalau ibu perhatikan, anak-anakku semua itu rumahnya dekat loh dari masjid. Makanya saya mau eh, besok-besok itu ketika saya berkunjung nanti, saya akan memperhatikan nanti kalau saya lewat masjid ini, ketika sholat maghribnya ramai atau tidak ya. Jadi tolong nak hidupkan itu masjid, datang ki beramai-ramai, sholat berjamaah. Karena kenapa? Kita akan menjadi salah satu juga contoh untuk adik-adik ataupun kalau dibilang ada orang tua yang malas ke masjid, maka marilah kita ajak orang tua untuk berlomba-lomba sholat berjamaah di masjid. Nah, kemudian di poin kedua, di sini Ibu lanjut ya. Tadi ada 10 ya. Ingat, ada 10 terkait tanda-tanda kiamat kecil. Dipahami, diingat. Sebentar Ibu akan tanyakan, berarti harus diketahui. Oke, kemudian kita lanjut di poin kedua. Tanda-tanda kiamat kubra. Kubra ini tentunya kiamat besar ya.
Ibu sudah jelaskan di bawah. Nah, coba ini dibaca tanda-tanda kiamat kubra. Saya tunjuk ini Sri, silakan dibaca Sri. Ini banyak menghayal ini Sri. Jadi tahu menyimak ataukah pikirannya di luar juga. Oke. Oke, itu tadi teman kita sudah membaca terkait tanda-tanda kiamat kubra. Jadi kiamat kubra itu adalah kiamat besar yang muncul mendekati kiamat yang kemunculannya tidak bisa terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kau melihat 10 tanda. Adapun ke 10 tanda itu adalah sebagai berikut. Pertama, ingat dilihat ini coba, Sri. Tanda pertama itu apa? Asap ya, asap atau dukhan ya. Ini tanda-tanda pertama. Kedua, Dajjal. Ketiga itu binatang melata di bumi. Ini dalam satu penjelasannya bahwasanya itu akan ada memang binatang melata di bumi yang memang sangat mengerikan yang akan keluar dari perut bumi. Dan itu akan menjadi ketika keluarnya itu binatang maka itu sudah menjadi salah satu tanda-tanda kiamat besar. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kelima turunnya Nabi Isa alaihissalam. Terus keenam keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang tujuh gerhana di timur. Yang kedelapan gerhana di barat. Sembilan gerhana di Jazirah Arab. Dan kemudian terakhir keluarnya api dari kota Yamam menelan manusia ke tempat peringatan mereka. Oke. Nah, dari 10 tanda ada tanda apa 10 tanda kiamat sugra, tanda-tanda kiamat kubra ini sudah sudah Ibu jelaskan Nak. Tolong diingat dan dipahami ya. Sebentar juga Ibu akan tanyakan. Nah, kemudian kira-kira oke, sebelum Ibu lanjut anak-anakku, ada kira-kira yang mau ditanyakan terkait tanda-tanda ini? Terkait apa? Karena pasti di antara anak-anakku ini semua ada yang mau bertanya, ya. Oke, ini Rika ya, bertanyakan bahwasanya apakah boleh Ibu masih bisa tidak taubatnya diterima ketika tanda-tanda kiamat kubra itu sudah muncul, sementara kita baru mau taubat. Oh, bagus sekali, nah ini pertanyaannya. Ya, ya. Di sini ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwasanya pada saat tanda-tanda kiamat besar itu sudah muncul, ada yang mengatakan masih boleh, tapi pendapat yang kau juga itu sebenarnya sudah tidak ini lagi ya. Makanya ini kenapa kita menunggu? Kenapa Ibu? Kenapa mesti kita harus nanti ada tanda-tanda kiamat yang kubra itu baru kita mau tobat? Jangan. Karena maka merugilah orang pada saat. Nah, di penugasan gitu, di tanda-tanda kiamat kubra, walaupun dibilang ada dua pendapat, tetapi ketika ada penugasan bahwasanya, eh, kenapa mesti kita tidak, apa ini sudah ada tanda-tanda kiamat, apa namanya, kubra ya, apalagi kenapa mesti kita seorang manusia, apa yang beragama Islam, sudah ada pegangan kita, Al-Quran dan hadis, lantas kenapa kita mesti menunggu bertaubatnya ini di hari kiamat? Tidak boleh itu nak ya. Namun pertanyaannya bagus sekali. Marilah kita menggali diri kita itu nak bahwasanya berbenah dirilah sekarang ya, mulai perbaiki sholat tak, jangan sampai bolong-bolong lagi, taat kepada kode orang tua dan ingat tetap rajin membaca Al-Quran, sedekah sebagaimana yang dianjurkan dalam rukun Islam ya, rukun Islam itu. Kita tidak boleh lalai dari situ. Kenapa mesti kita harus menunggu bertaubat ketika kita mengatakan, oh saya punya dosa, tidak boleh. Karena di sini saja, sekarang saja di kehidupan kita itu, nak, sudah ada namanya di sini tanda-tanda kiamat kecil. Nah, sementara ini sudah terjadi di kehidupan kita, ya, di kehidupan kita. Tentunya kita tidak boleh menunggu lagi taubatnya, ya. Jadi kalau ibu simpulkan, dianggaplah pada saat di tanda-tanda dia kiamat kubra itu
tidak ada lagi. Sudah orang merugi pada saat itu. Rugilah orang-orang yang apa? Yang berada di tanda-tanda kiamat kubra ini sehingga dia mau taubat. Padahal banyaknya ini waktu luang dikasih Ki. Banyak sekali waktu luang dikasih Ki untuk bertaubat, untuk melaksanakan ibadah ya. Jadi diingat itu nak ya. Jangan Ki bahwasanya ada itu saya asap dari duha baru Kak bertaubat. Jangan. Karena merugi. Salah satu ada namanya di dalam ini bahwasanya orang yang hidup di masa itu dan menemukan ini maka dia salah satu orang yang merugi. Makanya semoga kita tidak termasuk di dalamnya nak ya. Oke Ibu lanjut peristiwa yang mengiringi hari kiamat ya. Ya, ini ada beberapa peristiwanya ini hari kiamat. Nah, ini sudah terjadi hari kiamat ya. Yang pertama tentunya juga alam bar saya yaitu batas antara alam dunia dan alam akhirat ya. Sering disebut juga alam kubur. Pada alam ini manusia diperiksa oleh malaikat. Ya, oke. Kemudian ini dibaca, diperhatikan. Jadi manusia pada situ di alam barzah maka mereka sudah diperiksa akan mendapatkan nikmat kubur, tetapi bila juga mereka diperiksa kuburnya akan mendapatkan balasannya. Kemudian Ibu tidak terlalu lanjut, nanti berikutnya Ibu akan jelaskan kembali ya. Oke, baiklah. Sesuai apa yang Ibu jelaskan tadi di kegiatan di materi itu, di materi Ibu terkait hari kiamat, tentunya anak-anakku semua sudah mendengarkan penjelasan Ibu terkait hari kiamat itu. Kemudian eh, di kegiatan inti, kita masuk di kegiatan inti itu pembagian peserta di dalam kelompok ya. Nah, kita ada jumlah 20 orang ini, Ibu akan membagi kelompok. Jadi satu kelompok itu 4 orang. 4 orang ini ya. Jadi membagi kelompok yang 4 orang, kemudian tugas kita itu eh, saya mau dari materi Ibu, karena tadi Ibu tidak sempat, tidak ada di materi Ibu terkait hadis, terkait penjelasan-penjelasan hadis terkait terjadinya hari kiamat tersebut. Kemudian tugas kalian itu coba buat atau cari masing-masing di kelompok hadis tentang hari kiamat ya dalam kelompok ini. Sebentar dipresentasikan. Jadi hadis apa? Contoh tadi Rika waktu bertanya Ki, dia bilangi apa pada saat di hari kiamat kubra itu apakah manusia masih bisa bertaubat atau tidak? Ya boleh juga cari-cari kalau tidak ada cukup kita cari hadis tentang hari kiamat ini ya. Jadi dan kemudian hadisnya ditulis dalam bentuk poster. Sebentar dibaca dan dipresentasikan di depan kelas ya. Oke. Jadi dipresentasikan secara berkelompok baru teman-teman yang lain melakukan umpan balik ya. Ah, itu tadi instruksi dari Ibu. Saya kasih waktu beberapa menit untuk menyelesaikan tugasnya, baru kita presentasikan. Baik, silakan dikerja tugasnya, nak. Lanjut ya, silakan dilanjut tugasnya terkait hadis dalam slide Ibu bisa karena Ibu tidak tampilkan coba eh, dilihat hadis apa yang mengatakan tentang hari kiamat. Oke, sudah ada yang selesai? Waktunya sisa sedikit. Bu, eh, baik. Saya kira cukup Bu ya. Untuk
Oh iya Pak Dokter ya. rangkaian materi Terima untuk kasih Pak. pembelajaran. Dan Tidak bisa kita tahan masuk minum. ke tadi Ibu kan sudah melakukan pembelajaran dengan eh, pendekatan basic planning, project basic planning. Iya Pak. Ada beberapa langkah di dalam pembelajaran basic planning yang Ibu pahami, ya ini mulai dari langkah eh, langkah yang pertama ya ini tentang pertanyaan ya, pertanyaan mendasar ya Iya di Pak Dokter. dalam eh, pembelajaran basic planning itu. Nah, apa tadi sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran yang barusan dilaksanakan? Mohon izin Pak Rok bisa diulang Pak Dok, masalahnya tidak terlalu kedengaran suaranya Tadi kan Pak Ibu Dokter. sudah mengajar dengan menggunakan pendekatan basic project basic planning ya, Iya Pak, iya. PJBL. Ya. Nah, tentu di dalam pelaksanaan pembelajaran project basic planning ini ada langkah-langkah pembelajaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan pertanyaan mendasar kepada siswa. Nah, pertanyaan apa yang Ibu tanyakan tadi ketika masuk pada pembelajaran ini dengan menggunakan PJBL? Pertanyaannya sesuaikan dengan materi yang Ibu ajarkan tadi. Oh iya Pak. Siap Pak Dokter. Jadi pertanyaan yang saya tanyakan ke siswa itu terkait eh, itu tadi mengulang kembali eh, apa yang saya jelaskan terkait tanda-tanda hari kiamat itu sendiri Pak. Eh, Kemudian menjelaskan apa yang saya jelaskan bahwasanya eh, kira-kira kalau seumpama tanda-tanda kiamat ini eh, apakah ceritanya ini siswa saya memerintahkan menanyakan bahwasanya ketika saya sebut ini tanda-tanda kiamat kecil ini contohnya seperti apa berarti itu terjadinya fitnah dan anak-anak saya tanya yang seperti apa coba berikan contohnya yang seperti apa yang ibu maksud jadi seperti itu Rok. Jadi saya cuma menyampaikan apa yang saya sampaikan saya suruh mengulang jadi mengulang dari poin-poin yang saya jelaskan ke siswa Pak Dok. Oke. Eh, Terus untuk pembelajaran dengan pendekatan project basic ini kan dilakukan dalam rangka untuk bagaimana menjadikan siswa dapat eh, menyelesaikan sebuah project yang eh, selama ini mereka hadapi, fakta-fakta nyata di lapangan yang mereka hadapi pada saat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika terjadi banjir. Nah, apa yang akan dilakukan? Bagaimana cara mengatasinya? Apa penyebabnya? Nah, ini adalah dan terus seterusnya proyeknya adalah bagaimana menanggulangi banjir. Seperti itu Oh, contoh dari sebuah pembelajaran untuk proyek iya, planning ketika kita mengajarkan satu materi terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh iya Pak Dok. siswa. Demikian juga dengan mata pelajaran agama yang sesuai dengan Iya. universitas seperti itu. Eh, kalau izin eh, Dok, kalau Ya, untuk bagaimana saya menyampaikan ke siswa tersebut itu proyek apa yang mereka harus laksanakan di mana saya selalu juga menekankan kepada siswa bahwasanya tetap menjaga eh, atau tetap menanam tumbuhannya, Dok, untuk menjaga kelestarian alam sehingga dampak-dampak hal itu untuk menjaga banjir sudah bisa teratasi dan itu kita juga lakukan di beberapa siswa untuk melakukan proyek secara bersama-sama melakukan penanam pohon
yang kita laksanakan. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya masuk ke pemahaman tentang kompetensi pedagogi atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, Izin dok, suaranya nah, ini tidak terlalu kedengaran dok. ya. Iya, Eh, mas. di dalam Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2005 tentang guru dan dosen, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. 4 kompetensi itu apa saja, Bu? Yang Kompetensi guru. pertama itu izin dok, yang pertama itu kompetensi pedagogik, di mana ada 4 peda- pedagogik, profesional, kepribadian, dan solusi Hmm? sosial. Ulang-ulang. 4 kompetensi apa saja itu? Yang pertama Hmm? pedagogik, kepribadian, kemudian sosial dan profesional. Yang 4 kompetensi. Terkait dengan kompetensi pedagogik, apa yang tahu tentang kompetensi pedagogik? Terkait kompetensi pedagogik itu, Stas, yang saya bisa sempat saya baca itu terkait kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, eh, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi. Itu saja, Ustaz, yang bisa saya pahami terkait di kompetensi pedagogik itu. Hmm. Jadi kompetensi pedagogik itu adalah kompetensi tentang kaitannya dengan keterampilan mengajar, kemampuan mengajar, Iya, mana dia bisa mengelola kelas, bisa menggunakan media, menggunakan metode, menggunakan strategi, termasuk menggunakan pendekatan dan pembelajaran yang dilakukan dalam ini PJBL atau PBL. Itu merupakan kompetensi pedagogi, kemampuan mengajarnya, membuat strategi. Lain halnya dengan kompetensi profesional, itu berarti kemampuan yang terkait dengan bidang keahlian. Jadi iya, iya. kemampuan ibu dalam menguasai materi-materi sesuai dengan bidang ibu. Ya, misalnya guru pendidikan agama tentu menguasai bidang pendidikan agama, bisa mengaji, bisa membaca, bisa menulis, Al-Quran. Kedalaman dan keluasan materi yang dimiliki oleh seorang guru dalam kompetensi profesional. Kalau kompetensi kepribadian, apa yang paham tentang Iya, 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 ada. kompetensi kepribadian? Apa yang ibu paham tentang kepribadian? Jadi untuk kompetensi kepribadian itu, Pak Rok, tentunya itu salah satu cerminan diri seseorang ya. Jadi yang di sini ada pendewasaan, cerminan diri terkait pendewasaan yang relatif berwibawa. Jadi di mana anak-anak ini kita memberikan apa namanya, mencerminkan diri kita dulu, seperti apa kita bisa dicontohi begitu, Pak dosen. Jadi intinya ketika saya mau belajar, tentunya saya ini harus menjadi cerminan dulu buat mereka. Apakah saya sudah bisa atau tidak. Tapi insya Allah untuk mengembang menjadi seorang eh, tenaga pengajar, insya Allah kita tentunya harus menjadi memang cermin untuk anak, mencerminkan diri kita dulu ke anak-anak, baru kita melanjutkan hal apa yang kita akan lakukan tindak selanjutnya, Pak. Oke, jadi intinya kompetensi pedagogik kepribadian itu adalah dilihat dari karakter dari masing-masing guru ya. Jadi kita harus punya alat yang baik, punya Iya, keteladanan, ya. Pokoknya kita selalu berusaha tampil eh, dalam keadaan yang benar-benar jadi teladan, iya, Pak. jadi model bagi guru, bagi siswa maupun bagi orang lain.
Artinya kita tidak pernah melanggar ketentuan, melanggar disiplin, melanggar norma-norma agama. Artinya kita berjaga lagi. Jadi kompetensi guru tidak boleh tercela, tidak boleh melakukan hal yang negatif. Dia menjaga ya karakternya menjadi sebuah keharusan bagi seorang. Dan kompetensi sosial adalah kompetensi terkait dengan Iya, Pak Dok. dengan orang lain. Orang guru harus memiliki kompetensi sosial. Dia juga bisa berinteraksi dengan pimpinan, dengan sahabat guru. Iya, Dok. Kalau terkait kemampuan untuk potensi sosial, tentunya kita mengerahkan anak-anak, baik saya pribadi dan juga anak-anak terkait etika bergaul, baik di lingkungan sehari-hari maupun di lingkungan tetangga dan terkhusus tentunya di lingkungan keluarga sendiri itu, Pak dosen. Jadi untuk sosial itu mungkin yang bisa saya tangkap bahwasanya anak-anak memang kita menuntut mereka memberikan pemahaman terkait etika-etika yang memang betul-betul bisa mencerminkan bahwasanya yang anak ini memang betul-betul memiliki akhlakul karimah yang bisa dicontohi adik-adiknya di kemudian hari. Mungkin itu saja terkait pemahaman saya terkait kompetensi sosial, Pak Dok. Oke, baik. Ya, selanjutnya kita masuk ke baca tulis ya. Baca Iya, Dok, Al-Quran. izin Dok, suaranya terlalu lembut. Baca tulis Al-Quran ya, membaca ya. Oh, siap. Siapkan Siap. Al-Qurannya. Sudah ada, Dok. Oke, coba baca surat At-Taubah. Surat Taubah. At-Taubah Ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5 ya, Pak. Ya. Saya cari dulu ini dulu. Hmm? Mohon izin, Pak. Saya sudah pegang Al-Qurannya ini. Silakan. Saya sudah saya sudah mau mulai. Suara saya bisa Silakan. didengar, Pak? Bisa. Pakai di sini lagi ya. Bara'atu minallahi wa rasul wa Baca tahun dulu, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atu minallahi wa rasuluhu ilallazina ahadatum minal musrikin fasihu fil ardi arba'atu ashhurin wa'lamu annakum ghairum mujizin mu- mu- mu'jizillahi wa annallaha muhril kafirin. Lanjut. Wa azanu min Minallah. azanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'un minal musrikina wa rasuluhu wa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tuwallaitum
fa'lamu annakum ghairum mu'jizillahi wa basyiril ladzina kafaru bi azabim alim. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Coba tulis masih surat ini ya, At-Taubah, lihat dulu yang agak pendek. Iya, Pak. Ya, ditulis surat Al-Taubah ayat 9. Tidak panjang ini. Iya, kami pendapat. Kenapa kameranya Ibu udah terhenti begitu? Tidak bergerak? Jaringan, Pak dosen. Oh, Dari tadi ini. Jaringan kan nanti dia nuki Pak di iya. Soalnya Ibu pegunungan. kelihatan di kameranya seperti tidur. Mohon maaf, Pak, efek jaringan itu, Pak dosen. Oh, saya kira memang ditidurkan begitu. Silakan ditulis ya. Iya, Ayat 9. bismillah. Ibu yang nulis ya, bukan orang lain ya. Ini, saya tulis ini dong. Pakai nendang-nendang. Tema itu kan. Istarau, istarau, istarau. Udah sama, udah boleh. Pulpen biasa, kemudian enggak baik ini speaker kemana pulpen biasa aku. Tidak pintar. Baru sebentar kau saya mau lihat tulisannya Ibu gimana, nggak kelihatan kalau Nangkis tidur. Iya, start itu mau dulu. Mana pulpenku? nanti setelah ditulis di foto baru dikirim ke WA saya. Karena tidak bisa dilihat di sini. Ibu sendiri kan gambarnya tertidur, apalagi kalau apa namanya tulisannya tadi mau ditampilkan di kamera, tidak bisa Siap, saya Pak lihat. dosen. Iya. Di foto baru dikirim ke saya. Tapi nanti sudah selesai. Yakin ya tanggalan cara nulis itu bahasa Arab. Yang mana sih mana tulis ini? Nah, ini harus didaftar. Antara menulis ini, Pak. Cukup satu ayat ini ya. Iya, kami cantik dulu. Isya'aru bi ayatillahi samanan ulilan fasaddu an sabilihi innahum sa'a. Ini balik. Ini jaringan. Iya, biar bisa satu. Mana ini ku dulu. Ini tunggu ya dia aku dulu. Izin Pak Dok, Ya. saya kirim lewat WA, bisa disebutkan nomor WA-nya Pak Dok di grup. Oh, nanti kan ada. Oke, nanti saya mau Jafri ya di WA nanti Siap Pak Dok, sebentar ya. ya, ya siap. Sudah ditulis ya, sudah ya. Sementara Oke. ini Pak Dok, ya Oke. sudah. Nanti dikirim, saya jawab, saya karena miss call, saya ini kirim ke nomor saya.
karena Ya, ada nomor Pak. saya di grup. Ini tulisan tulis. Dan dengan demikian untuk ujian atas nama Diarwanti kasusnya dinyatakan selesai ya. Sekarang sudah mendekati sholat maghrib waktu Indonesia Gorontalo. Ibu Diarwanti di mana? Di daerah Di Bantaeng, Pak dosen. Bantaeng itu di Di Sulawesi. Poros Sulawesi Selatan, pas di Oh iya. bagian timur. Oke, selamat ya Ibu Diarwanti. Insya Allah Ya, Pak. sukses dan Amin. ya ketemu Semoga lagi di lolos. kegiatan selanjutnya di PPL. Amin, Oke ya, amin. nanti dikirim ya ke saya Siap, ya. Pak, siap. Siap, ya, Kita Pak tutup Dok. pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan Iya, Pak hamdalah. Dok. Iya. Terima kasih banyak, Pak Dok, atas. Ya, sama-sama. Ya. Ya, kita tutup ya. Saya mau izin live, Bu ya. Siap, Pak. Iya, siap, Pak. Terima kasih banyak.